Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Wa qala Syekh Musannifu al-Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma ya muyassir yassir alaina kulla asir. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah wa laysa ba'dahu kufran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah saat ini kita akan membicarakan sedikit masalah salat. Karena salat ini merupakan perkara yang amat besar dan berat. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat adalah sesuatu yang amat berat, dan salat itu sendiri yang tidak akan dirasa berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Jadi salat ini perbuatan yang amat berat, itulah salat. Namun bagi orang-orang yang khusyuk, maka salat itu tidaklah berat bagi dia. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk ialah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb-Nya. Betul-betul yakin bahwa akan berjumpa dengan Allah. Ini bagi orang-orang yang yakin ini, maka salat tidaklah berat bagi dia. Kemudian wa annahum ilaihi raji'un, dan orang-orang yang yakin bahwa pasti akan pulang kepada Allah. Ini bagi orang-orang ini maka salat tidak berat. Adapun bagi orang yang tidak yakin, sebenarnya manusia tahu bahwa kita akan meninggal, bahwa dunia ini akan kita tinggalkan, semua orang tahu. Hanya saja akal mereka dikalahkan oleh nafsu mereka. Nafsu terhadap material, nafsu terhadap kenikmatan, dan macam-macam yang lainnya. Jadi bagi orang-orang yang memang diberikan taufik oleh Allah, inilah orang-orang yang mampu mengerjakan salat. Kita sering mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Di mana perbedaan taufik dan hidayah? Hidayah adalah Allah memberikan kepada kita pengetahuan tentang sebuah amal. Adapun taufik, Allah berikan kepada kita pemahaman, kemudian Allah berikan kekuatan hingga kita mampu melakukan salat itu karena taufik daripada Allah. Kita mampu istiqamah di dalam berjamaah itu karena taufik, kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan Allah memberikan taufik dan hidayah itu bukan kepada sembarang manusia, bukan. Hanya orang-orang yang khusus, yang dipilih oleh Allah. Yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah, banyak pula orang yang diberikan kesesatan oleh Allah. Dan tidaklah orang yang diberikan sesat, diarahkan kepada jalan yang sesat oleh Allah, kecuali itulah orang-orang yang fasik.
Orang yang terlalu banyak dalam dosa, terlalu banyak dalam perbuatan dosa yang kecil, belum bertaubat dari dosa yang besar, itulah orang yang fasik. Maka fasik itu tidak akan mendapatkan hidayah. Maka orang-orang yang istiqamah di dalam beramal soleh, itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu semata-mata pilihan Allah. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, inilah taufik dan hidayah, inilah yang senantiasa kita mintakan kepada Allah. Semoga senantiasa taufik dan hidayah itu bersemayam di dalam hati kita. Nah, kemudian masalah salat, Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis bahwa la yunqadhanna ural islami urwatan urwata. Rasulullah berkata bahwa tali Islam akan putus seutas demi seutas. La yunqadhanna ural islami urwatan urwata, fa idzan taqadat urwatun, ketika tali itu sudah mulai terputus seutas demi seutas, bunyi hadisnya, fa idzan taqadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha, ketika tali Islam ini mulai putus seutas demi seutas, maka manusia akan bergantung kepada tali yang lainnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, al awwaluhunna naqsa al hukmu wa akhiruhunna salah. Pertama yang akan putus dalam agama Islam adalah hukum, wa akhiruhunna salah. Yang terakhir putus dalam agama Islam ini adalah salat. Maka pertama-tama hilang dalam agama Islam adalah hukumnya. Hukum orang yang berzina tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilanjutkan dengan hukum Islam, melanggar HAM. Ada orang yang berzina, na'udzubillah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, na'udzubillah, dicambuk 100 kali. Kemudian wala ta'khudh bihima ra'fatun fi dinillah. Di saat kita mengambil sanksi kepada pelaku zina, dilarang kita menyimpan rasa sayang terhadap mereka. Wala ta'khudhukum fihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal muslimin. Hendak disaksikan oleh masyarakat terhadap sanksi mereka yang melakukan zina. Adapun orang yang melakukan zina setelah menikah, ini namanya zina muhsan, dirajam sampai wafat, sampai meninggal. Itu hukum daripada Allah. Tapi yang pertama hilang dalam agama Islam, inilah hukumnya. Tidak boleh kita melakukan hukuman secara Islam melanggar HAM. Banyak hukum-hukum Islam yang lainnya yang tidak boleh dijalankan karena melanggar HAM. Jadi yang pertama putus dalam agama Islam ini adalah hukumnya. Wa akhiruhunna shalah, yang terakhir putus dalam agama Islam itulah salat. Maka bila ada orang yang mengaku bahwa dia Islam tapi dia tak salat, selesai sudah agama Islam pada dirinya. Sudah tidak tertinggal apa-apa lagi. Maka Rasulullah dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa la yabqa, sayati zamanun la yabqa alal Islam illa rasmun, wa la yabqa fil Quran illa, la yabqa fil Islam illa ismun, wa la yabqa fil Quran illa rasmun. Suatu saat tidaklah tinggal daripada Islam kecuali hanya namanya saja, hukumnya sudah tak ada. Amal-amal dalam Islam sudah tak ada, Islam cuma namanya saja tinggal. Wala yabqa minal Quran illa rasmun, dan tidak kekal daripada Al-Quran kecuali tulisan-tulisannya saja, sedangkan hukumnya
kita tidak boleh melakukannya, tidak boleh melanjutkannya, mempergunakannya secara langsung. Inilah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka solat ini adalah, kembali kita kepada poin yang awal, bahwa solat ini amatlah berat. Nah, sekarang mari kita masuki dalam masalah syarat-syaratnya. Mungkin barangkali ini untuk menjadi tambahan saja, karena kita tahu bahwa syarat-syarat solat itu ada 13, yakni rukun solat. Pertama, niat. Niat dalam kitab fiqah itu ada dua. Ada niat yang bersifat lughawi, ada niat yang bersifat istilahi. Dan kita bicara mengenai niat yang istilahi. Istilahi itu ada dua. Ada yang istilah kepada orang yang awam, ada yang istilahnya kepada orang yang alim. Orang yang alim itu ketika berniat, dia memulai niat qasad di dalam hatinya itu bersamaan dengan kata Allah. Begitu dia ucapkan di situ langsung terbayang sahaja. Dan berakhir begitu selesai akbar, selesai niatnya. Namun bagi kita orang yang tidak alim, asalkan di permulaannya bersamaan kata-kata Allah dengan sahaja, sedangkan di ujungnya tak habis, misalnya kita masih Allah, ketika udah siap niat akbar baru kita tutup, itu tak apa-apa. Jadi kalau seandainya kita usalli itu bukan niat, itu cuma lafalnya saja. Jadi ini mesti kita niatkan. Begitu Allah, di situ sahaja. Harus bersamaan kata Allah dengan sahaja. Kemudian Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis masalah rukun solat, yakni solatlah kamu jika tidak mampu, fa illam tastati' sallu qa'iman, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau kamu tak mampu duduk maka dengan berbaring, dengan melentangkan tidur. Fa illam tastati', jika tidak mampu maka isyarahlah. Nah, di sini kita banyak melihat dari jamaah-jamaah kita bahwa ada orang yang tua, sebenarnya dia mampu berdiri tapi dia tak berdiri, langsung duduk. Itu sebenarnya sudah tidak ada rukun yang yang kedua, yakni berdiri. Maka tak boleh langsung duduk. Jadi kita harus berdiri semampu kita dulu. Misalnya ada orang dia mampu berdiri takbiratul ihram, dia wajib berdiri saat takbiratul ihram, enggak boleh langsung duduk. Saya enggak bisa berdiri Ustaz, kalau saya berdiri nanti juga akan jatuh. Jatuhnya nanti itu. Jadi dia mampu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, dia wajib berdiri. Kalau kira-kira nanti pasti enggak mampu nih Ustaz, pasti jatuh nih, sediakan kursi di belakang. Jadi enggak boleh langsung begitu kita datang langsung duduk Allah Akbar, kita itu tidak ada rukun berdirinya. Sedangkan takbiratul ihram itu posisinya dalam keadaan berdiri, dan berdiri itu adalah rukun salat. Maka ini mesti kita hati-hati, jangan langsung kita duduk. Ada orang mampu berdiri takbiratul ihram, saya mampu berdiri, wajib berdiri. Nanti ketika ruku kita mampu berdiri, wajib berdiri. Misalnya saya praktekkan, mohon maaf kepada guru-guru, ustaz-ustaz, abang-abang, ini kita praktekkan. Misalnya kita mampu berdiri, kita wajib berdiri saat pertama mula sembahyang, Allahu Akbar. Bila sudah tak mampu, maka kita dibolehkan duduk.
baca Al-Fatihah, kita duduk. Nanti saat kita mau ruku mampu berdiri, wajib berdiri lagi. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tak mampu sujud dalam keadaan berdiri dan langsung sujud, maka dibolehkan duduk. Jadi enggak boleh begitu langsung kita datang langsung kita duduk Allahu Akbar. Tak boleh. Kenapa? Karena kita masih mampu berdiri. Jadi bukan dengan mudah-mudahnya kita, kalau tak mampu solat berdiri, ya duduk. Tidak semudah itu. Karena Rasulullah berkata, fa'in lam tastati, jika kamu tidak mampu berdiri, betul-betul sudah tak mampu berdiri, maka duduklah. Jadi rukun ini enggak boleh. Begitu kita, ini saya kan sakit Ustaz, saya kan lemah Ustaz, nanti juga pasti akan jatuh. Ya sudah, saya duduk, saya tak boleh, enggak boleh itu. Karena ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang kita tidak bisa melakukan semuanya, maka tak boleh kita tinggalkan semuanya. Saat takbiratul ihram kita mampu berdiri, wajib berdiri. Nanti tak mampu lagi, udah capek, udah sakit, duduk. Ketika ruku mampu berdiri, wajib berdiri untuk ruku. Nah, ini mesti kita perhatikan baik-baik, karena banyak kita lihat ada orang, mohon maaf, ada orang-orang tua memang dia sakit. Ketika datang ke masjid langsung dia duduk. Ketika mau salat, Allah, langsung dia duduk. Allahu Akbar. Kakinya diselipkan lagi. Allahu Akbar. Begitu pulang salat, dia bawa kursi keluar, gagah, bukan main. Jadi ketika dia mampu salat berdiri, wajib berdiri itu. Maka tak boleh kita langsung meninggalkan berdiri dan langsung untuk duduk, itu tak boleh. Bila kita kerjakan langsung duduk, langsung kita duduk, maka kita tidak melakukan rukun yang kedua, yakni berdiri. Nah, hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya, masalah salat yang biasa kita luput dari pantauan kita adalah aurat. Pertama-tama yang biasa luput dari pantauan kita adalah saat kita taharah. Di tempat wudu kita, di tempat istinja kita, ini mesti kita perhatikan baik-baik. Lebih-lebih lagi masalah najis, kencing, itu perkara yang amat besar. Hingga Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan bahwa ittaqul baula fa innal ammatal adzab bil qabri minhu. Hati-hatilah kalian daripada kencing, karena sesungguhnya besarnya azab kubur itu disebabkan kencing itu sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan kita kencing dalam keadaan duduk, jangan berdiri, karena kita tidak bisa melihat ada butiran-butiran yang kecil daripada kemih kita itu yang terbang di kaki kita, yang terbang di pakaian kita. Ipo handuh takalem, hana ipo wate getanyo maaf taboh itu, tapi ipo wate darah, kenanglah bak pakaian bak baje getanyo hana sah sembahyang. Hingga dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah pernah marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabraini, Rasulullah melewati dua kuburan, dan Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, inna hadaini, ini mereka berdua ini yu'adziba, sedang diazab oleh Allah. Para sahabat bertanya, ayakfurani billah ya Rasulullah, apakah mereka itu diazab karena kufur kepada Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukan. Inna ahadahuma, ini yang salah satunya ini yamshi bin namimah, dia sehari-harinya perbuatannya mengadu domba, suka membawa berita dari fulan kepada si fulan, hingga gara-gara berita yang dibawakan ini orang jadi berkelahi. Wa inna akhar, ini yang salah satu ini ibtala bi baulihi, dia ini sedang diazab oleh Allah karena kencingnya sendiri.
Maka ini mesti kita hati-hati. Maka kita di saat telah siap kita buang kemih, saat itu jangan dicuci dulu alat kita. Tapi dalam kitab diajarkan tanah nuhin, berdehem supaya sisa-sisa kemih dari tempat ni, dari kantong kemih kita ini keluar. Ini mesti kita perhatikan baik-baik. Lebih-lebih lagi kemih itu akan mudah keluar saat kita batuk. Ketika kita batuk, maka ini perut kita akan mencupik. Bahasa kita mencupik, metran. Itu bit lom wate tengah taruku. Lebih-lebih itu bit lom wate tengah tasujud. Lebih-lebih lom dalam keadaan tanyo yang hana sehat, maka tubuh tu yang lemah. Ketika bersin, batuk, kencing akan mudah keluar. Ini mesti kita hati-hati. Kemudian perkara yang juga luput dari pantauan kita adalah terbukanya aurat. Banyak kita solat pakai baju kemeja, hana pakai singlet di dalam. Hingga kadang-kadang ketika kita duduk, terbuka antara kancing baju dan kancing baju yang lain, nampaklah bak sisi pusat. Sedangkan pusat ini adalah aurat kita laki-laki. Antara selah-selah anak baju bat tentang pusat, batal solat, batal sembahyang. Atau kadang-kadang hana batal tentang pusat, tapi batal wate taruku karena baju tanya agak raya kerah. Dari raya kerah wate kena dalam pusat kitanya, batal solat tanya. Atau kadang-kadang abang-abang pakai baju agak sempit, baju kemeja, baju kaos sempit, tapi waktu rukuk nampak ikut. Itu juga batal solat tanya. Maka ini mesti kita perhatikan. Solat adalah perbuatan yang amat besar, perbuatan yang amat susah kita jaga. Wajar, karena semua ibadah, rukun-rukun iman, rukun Islam, semuanya Allah berikan kepada Rasulullah di bumi kecuali solat. Puasa Allah turunkan kepada Rasulullah di bumi. Zakat, haji dan sebagainya di bumi. Adapun solat, Allah sendiri yang mengundang Rasulullah ke Sidratil Muntaha, ke 7 petala langit dan sebagainya. Di sanalah Allah memfarzukan solat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kepada para nabi-nabi yang lain tidaklah Allah berikan solat sebagaimana umat Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam kitab Syarih As-Saghir, Syarih Al-Kabir, dalam kitab I'anatul Talibin, bahkan Hasyiah Qulyubi wa Umairah, di situ dijelaskan bahwa inna salata subhi kana li Adam. Salat subuh Allah khusus memberikannya kepada Nabi Allah Adam saja. Nabi Adam dia salat subuh saja. Wa inna zuhra, sesungguhnya zuhur itu salat bagi Nabi Daud. Wa innal asra, sesungguhnya asar itu salat bagi Nabi Sulaiman. Innal maghriba, sesungguhnya maghrib itu salat bagi Nabi Allah Yaqub. Sesungguhnya salat isya itu bagi Nabi Allah Yunus alaihi salam. Maka Allah kumpulkan semua salat itu kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Itu karena Allah mengagungkan umat Nabi Muhammad. Maka sebenarnya salat ini adalah perkara yang meruntuhkan dosa, itulah salat. Hingga dalam kitab Rawdatul Talibin karangan Imam An-Nawawi, ada sebuah hadis Rasulullah di situ, innal abada idza qama yusalli, sesungguhnya seorang hamba ketika dia berdiri untuk melakukan salat, fautiyat zunubuhu fawudi'an ala ra'si, Allah ambil semua dosa kecil dia itu, Allah letakkan di atas kepala dia. Fa iza raka'a aw sajada, ketika dia ruku' atau sujud,
tasaqata zunubuhu kama tasaqatal asjaru awraqaha. Berguguran dan berjatuhanlah dosa dia tadi sebagaimana berguguran dan berjatuhanlah daun-daun yang kering daripada pokoknya, daripada pohonnya. Maka sebenarnya perbuatan solat ini adalah perbuatan menggugurkan dosa kita. Maka semakin banyak kita melakukan solat, semakin banyak dosa kita yang berguguran dan berjatuhan. Mungkin kita tidak melakukan dosa besar. Dosa besar syirik kepada Allah. Mungkin kita tidak melakukan hal demikian. Na'udzubillah. Dosa besar selanjutnya adalah meninggalkan solat secara sengaja. Dosa besar. Dosa besar selanjutnya adalah membunuh. Itu dosa besar. Dosa besar selanjutnya adalah berjudi, mabuk-mabukan. Apalagi tidak membayar hutang, memutuskan silaturahmi, itu dosa besar. Mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tapi kita sering dalam dosa kecil. Mana contoh dosa kecil? Kita ada janji sama kawan kita, terlambat kita tunaikan janji itu dosa besar kita. Bukan tidak menunaikan janji, tidak menunaikan janji itu dosa besar. Tapi kita terlambat dalam menunaikan janji, itu dosa kecil. Dan itu banyak sekali yang kita lakukan. Terlambat menunai hutang, terlambat menunai janji, itu adalah dosa kecil. Ada hal-hal yang lain yang banyak yang menjadi dosa-dosa kecil bagi kita. Maka hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, semakin banyak kita melakukan solat, maka semakin banyak pula dosa kita yang berguguran. Kemudian kita pernah mendengar bahwa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukankah solat itu bisa mencegah si pelakunya solat daripada perbuatan keji dan mungkar? Iya, itu solat yang bagaimana? Karena ada orang yang solat tapi kejelekan terus dia lakukan. Ada orang dia solat Ustaz, tapi sikapnya tak baik, akhlaknya tak baik, tapi dia solat. Bukankah solat itu mencegah si pelakunya solat ini daripada perbuatan keji dan mungkar? Iya, itu solat yang bagaimana? Itu solat yang telah diterima oleh Allah. Dan ada ciri-cirinya itu, tanda-tanda orang, tanda-tanda manusia yang solatnya telah diterima oleh Allah. Kita bisa lihat dari kata-kata solat itu sendiri. Salat terdiri dari kata sad, lam, ta. Salat. Sebagai ulama mengatakan sa apa itu sa? Sadaqah, benar perkataannya, benar perbuatannya. Orang yang telah benar perbuatannya, benar perkataannya, itu boleh jadi tanda bahwa solat dia telah diterima Allah. Hana pegah habatannya menurut nafsu, beda maksud, beda nafsu. Kalau injera pegah BO irang, BO belang irut, BO renggang, ube ule parang iluk. Tapi orang yang tanda-tanda solatnya telah diterima oleh Allah, dia sadaqah, benar perkataannya, benar perbuatannya. Kemudian tanda-tanda solat telah diterima oleh Allah, lam artinya lutfi, lemah lembut. Orang yang tanda-tanda solatnya telah diterima oleh Allah, dia itu lemah lembut. Semakin hari dia semakin lemah lembut, semakin penyayang, semakin sabar, semakin bertambah hikmah pada dirinya. Apa itu hikmah? Wada' syai' fil makan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah hikmah. Kemudian selanjutnya tanda-tanda solat telah diterima oleh Allah, takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita belum bertakwa kalau kita cuma mampu melaksanakan perintah namun larangan tak kita jauhi, itu belum bertakwa.
Ada orang dia mampu menjauhi segala larangan-larangan Allah, tapi dia tak mampu menjalankan perintah Allah. Itu juga belum takwa. Karena bertakwa menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu baru bertakwa. Satu paketnya. Maka tanda-tanda salat itu telah diterima oleh Allah, itulah bahwa dia sudah benar dalam perkataannya. Tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur bohong, tidak ada unsur macam-macam. Kemudian dia sudah lutfi, lemah lembut. Semakin baik akhlaknya, semakin lemah lembut orangnya, kemudian dia juga takwa kepada Allah. Bila sudah ada 3 sifat ini, maka itulah tanda-tanda salat dia telah diterima oleh Allah. Maka inilah hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Maka semua itu ada tanda-tandanya. Kembali lagi kita kepada salat. Walikulli syai'in alamatun, kata Rasulullah, wa alamatul iman as-salah. Semua itu ada tanda-tandanya. Setiap sesuatu, kata Rasulullah, itu ada tandanya. Wa alamatul iman as-salah. Tanda seseorang memiliki iman, dia mengerjakan salat. Maka kalau ada orang mengaku, saya orang beriman, saya orang beriman Pak, saya orang beriman. Kalau bapak tidak melakukan solat, bapak tidak memiliki iman. Nah, inilah tanda-tanda daripada iman itu sendiri, yakni mengerjakan solat. Maka ketika Rasulullah diundang oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj, kemudian Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa salat, dan di sepertiga malam itu pula Rasulullah kembali ke Makkah. Ketika subuh, Rasulullah tidak melakukan salat subuh karena Rasulullah belum memiliki ilmu untuk melakukan salat. Maka pertama-tama salat yang dilakukan Rasulullah bersama malaikat Jibril, diajarkan oleh malaikat Jibril selama 2 hari. Itulah zuhur, hingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya wahai malaikat, kenapa kita melakukan solat zuhur? Kenapa tidak di awal-awal pagi? Malaikat Jibril berkata, ini akan menjadi sebuah tanda akan zahirnya agama Islam ini, wahai Muhammad. Jadi subuh Rasulullah belum memiliki ilmu untuk melaksanakan salat. Maka mesti diajarkan oleh malaikat Jibril supaya Rasulullah tahu begini cara melakukan salat. Maka di sini kita bisa mengambil iktibar bahwa kita juga perlu belajar untuk salat ini. Maka ada perkataan ulama, wa man ya'mal, dalam kitab Khamsatun Mautun, wa man ya'mal bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang melakukan ibadah bukan karena ilmunya, tapi karena ikut-ikutan, karena ya enggak enak lah enggak solat, baik hana mangat, baik hana mu'oh, nak baik alam, semayanglah, bukan berdasarkan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka semua ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Maka di sini kita butuh ilmu agama. Sangat kita butuhkan untuk memudahkan dan membenarkan semua ibadah-ibadah kita. Isya 9 menit lagi, insyaAllah. Nah, selanjutnya ini masalah solat. Jadi malam ini insyaAllah kita bahas masalah solat. Bibi nanti ingat belum tuan. Nah, kemudian selanjutnya masalah solat. Sesungguhnya Rasulullah juga berkata bahwa aqrabu ma yakunu 'abdi ilayya fahuwa sajidun. Sesungguhnya sedekat-dekat hambaku, kata Allah, sesungguhnya sedekat-dekat hambaku kepadaku itulah ketika mereka dalam keadaan sujud. Maka inilah sebenarnya orang-orang yang ketika salatnya telah diterima oleh Allah, dia pasti akan merasakan tenang.
Karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikir-zikir itu ulama menafsirkannya Al-Quran, zikir dan salat. Jadi kita mengambil makna salat. Sesungguhnya dengan salat itu akan menyebabkan hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena semuanya kita telah menyerahkan kepada Allah. Innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untukmu ya Allah, semuanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Maka tak heran hingga beberapa ulama-ulama di abad-abad awal Islam, salah satunya Ali Zainal Abidin, dia melakukan solat sehari semalam 1000 rakaat. Hingga orang bertanya kepada dia, wahai Sayyid, wahai Khalifah, wahai Sayyid, kenapa anda melakukan solat 1000 rakaat sehari semalam? Kok bisa? Dia menjawab, saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Atas apa? Atas kenikmatan yang Allah berikan di dalam solat yang pertama. Lalu kok bisa sampai 1000? Itulah saat selesai aku melakukan solat yang pertama, aku merasakan ketenangan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku merasakan ketenangan, kedamaian yang luar biasa di dalam solatku. Sebagai rasa terima kasihku kepadamu ya Allah, aku solat 2 rakaat lagi. Bangun dia solat 2 rakaat lagi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia rasakan ketenangan juga yang luar biasa. Terima kasih ya Allah atas kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan yang engkau berikan kepadaku dalam solatku. Sebagai bentuk terima kasihku kepadamu ya Allah, aku solat 2 rakaat lagi. Bersambung terus hingga 1000 rakaat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan salat itu bisa menenangkan jiwa kita. Maka perkara yang banyak terjadi itulah gara-gara kita tak salat. Hingga di dunia ini Allah banyak memberikan siksaan kepada orang-orang yang tak salat. Ada orang yang sibuk, hidung tunggu sibuk, sabi-sabi, sibuk hana be-be, buat sabi dulu tapi hana kaya-kaya, hana semayang. Nah ulun tungkulung sabi kasihin, banyak kon kagasihin sampai duha kasihin. Hana kaya-kaya mungkin karena hana semayang. Nah orang yang susah hana senang-senang, susah gelisah pada hidup pun karena rumah, tapi hana tenang, hana melakukan salat. Maka cukup penting sembahyangnya bagi kitanya. Menalah hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, sembahyang bisa menenangkan kitanya sebenarnya. Dan sesungguhnya pangule umbo perkara yang paling besar di dunia yang menimpa kitanya manusia itu gara-gara meninggalkan sembahyang. Itu gara-gara meninggalkan sembahyang. Bahkan Allah memberikan azab di dunia ini kepada orang yang tak melakukan salat. Yang pertama apa? Doanya tidak diijabah oleh Allah. Orang yang tak melakukan salat, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya orang yang tidak melakukan salat, maka tidak akan mendapatkan doa dari orang-orang muslim. Banyak orang muslim ketika telah selesai salat, dia berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Ya Allah, ampunkanlah semua kesalahan dan dosa orang mukmin, orang Islam. Bagi yang tak melakukan salat tidak mendapatkan doa ini. Padahal di dunia ini ada miliaran orang muslim, setiap masuk waktu salat. Dan semua pasti berdoa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa orang-orang muslim. Bagi yang tak salat, tidak berhak mendapatkan doa ini. Kemudian orang yang tak salat dicabut dari wajahnya
wajah soleh. Maka urang hana sembahyang hana soleh muka. Ya kajian insyaallah. Hanya sekian dari materi yang tanya sampaikan ni maghrib yang berbahagianya. Semoga bernabi rahmat oleh Allah Ta'ala kepada kita Bandung-Bandung, khususnya bagi pribadi luntuan dan umumnya bagi kita jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah. Maka di atas segala perhatian ucapkan ribuan terima kasih, di atas segala kekurangan luntuan ucapkan ribuan kata-kata maaf. Hadanallah. Nah doa hadanallah wa yakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.